Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%, di mana tarif resiprokal yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya 32% ini menjadi angin segar bagi eksportir yang memiliki pangsa pasar di negeri Paman Sam. Langkah pemerintah Indonesia untuk terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait rencana penerapan tarif resiprokal membuahkan hasil positif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kepada dunia bahwa tarif resiprokal Indonesia yang sedianya ditetapkan 32% diturunkan menjadi 19%. Penurunan tarif resiprokal tersebut menjadi angin segar, sekaligus menjawab kekhawatiran banyak pelaku usaha di tanah air, terutama bagi eksportir yang telah memiliki pangsa pasar di negeri Paman Sam. Dan salah satunya adalah industri komponen otomotif. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor atau GIAMM, Rahmat Basuki, seperti dikutip media mengatakan, ekspor komponen industri otomotif ke Amerika Serikat mencapai 1 miliar dolar Amerika di sepanjang tahun 2024. Apalagi nilai ekspor tersebut tercatat di posisi terbesar kedua setelah Jepang. Sementara itu, pangsa pasar produk komponen otomotif Indonesia tidak di wilayah Amerika Serikat saja, di mana ekspor terbesar tercatat di negara Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, dan Korea Selatan. Sedangkan ekspor komponen otomotif ke negara Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika masih relatif kecil. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif resiprokal dan daya saing industri komponen otomotif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rahmat Basuki. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor atau GIAM. Kemudian juga Pak Yanes M. Pastaribu, beliau adalah pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Rahmat, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan begitu Pak Rahmat. Kemudian Pak Yanes, apa kabar Pak? Kabar baik, apa kabar semuanya? Semoga baik semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Rahmat, mungkin bisa review dan update ya, seperti apa sih kondisi dari industri komponen otomotif nih di Indonesia, paling tidak hingga semester kedua tahun 2025 seperti apa? Mungkin gini ya, Ya. kalau industri komponen otomotif ini kan kita kebanyakan supply ke OEM ya. Jadi kalau di Indonesia itu namanya APM ya. Oke. Kayak seperti Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Kan. Jadi sementara ini sampai semester 2, sampai semester 1 2025, itu pangsanya cenderung turun ya. Oke. Jadi turun hampir 9% gitu ya. Jadi otomatis supply kita ke mereka juga mengalami penurunan kan gitu. Jadi kondisinya kurang lebih sampai semester 1 2025 ini sedikit turun lah, sesuai dengan penurunan otomotif tadi. Oke. Cuman yang agak menggembirakan, kita kan juga supply ke roda 2 ya, roda 2. Nah, roda 2 ini relatif masih stabil gitu ya pasarnya. Baik, untuk yang roda 2 relatif stabil kecuali roda yang 4. Tapi kalau kita lihat triggernya lebih disebabkan karena apa nih Pak? Adanya memang daya saing atau tingkat persaingan dari bisnis yang semakin ketat begitu di industri otomotif, atau memang ada pelemahan daya beli masyarakatnya nih Pak? Dari banyak studi yang dilakukan, itu memang kita kan ini middle income-nya ini setelah COVID kita kan menurun gitu ya. Oke. Jadi agak menurun, kata banyak di berita itu kan sekitar 10 juta orang. Nah itu yang menyebabkan kita, daya beli kita, jadi untuk mobil ini sedikit kurang bagus gitu ya masyarakat. Oke. Baik Pak Rahmat. Nah Pak Yanes, bagaimana review dari Anda kalau kita lihat secara helikopter view untuk industri otomotif, kemudian komponen otomotif sendiri seperti apa sih? Apakah benar-benar lebih dipicu lagi kalau kita bicara mengenai faktor domestik, atau global juga mendominasi nih Pak Yanes? Jadi sebenarnya yang banyak disampaikan para analis ya, Ya. di era COVID sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau diumumkan ini sampai 2027 baru terjadi stabilisasi ekonomi lagi. Jadi impact-nya sekarang sedang terasa dan sekarang lagi menuju puncaknya, Mas. Baik, oke. Ya, jadi kita, tapi sebelumnya ini selamat dulu ini ya, karena ternyata
uh, lobbying kita hebat ya. Lobby Indonesia hebat, jadi bisa turun. Jadi kita terendah di ASEAN sekarang nih untuk ke Amerika. Itu iya Pak, yang Pak Basuki sampaikan tuh yang 1 miliar US dollar ini ya membantu meringankan daya beli nanti industri di Amerika untuk produk-produk parts dari Indonesia gitu. Dan kalau kelesuan ekonomi ini yang berkepanjangan tentunya ini kan kalau kita lihat ini kompleks sekali ya. Jadi di samping dampak COVID kemarin itu yang sempat menutup banyak industri otomotif di dunia ya karena lesunya permintaan karena orang harus bisa dibilang ya stay at home. Dan kalau kita lihat sekarang ini juga untuk menggerakkan lagi ekonomi yang membuat mobilitas orang naik ini perlu waktu untuk banyak negara, belum ditambah lagi sekarang kompleksitas disrupsi akibat krisis geopolitik dan geoekonomi ya, dan belum lagi kalau kita lihat sekarang mulai terbelah ya Eropa Amerika ya, jadi Indonesia kelihatannya sebentar lagi Pak Basuki akan banyak kemudahan untuk masuk ke Uni Eropa. Ya. Dan Amerika kelihatannya sekarang makin susut ya, kalau kita lihat di Los Angeles kemarin juga itu repot sekali Amerika dengan urusan dalam negerinya. Jadi dengan adanya BRICS juga kelihatannya potensi pasar parts kita ini akan makin meningkat. Apalagi saat ekonomi dunia sekarang ke arah Asia Selatan ya. Baik, itu dia kondisi dari geoekonomi global begitu yang baru saja disampaikan. Nah, lantas bagaimana Anda melihat Pak Rahmat dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan begitu kondisi dari global, kemudian bagaimana upaya negosiasi yang sudah dilakukan pada saat injury time lah bisa dikatakan begitu berhasil menurunkan dari 32% ke 19%. Ini menurut Anda momentum yang benar-benar akhirnya bisa dioptimalkan tidak sih bagi industri komponen otomotif nasional kita nih Pak? Saya pikir sama ya. Jadi ini kesempatan yang bagus seperti yang Pak Yanus tadi katakan. Jadi kita sekarang itu tarifnya kan terendah di ASEAN nih. Jadi kita sempat khawatir sebenarnya. Tadinya kan Vietnam itu kan ya, Vietnam dari 46 ke 20 gitu kan ya. Nah, sedangkan industri otomotif kalau boleh dibilang itu kita di ASEAN ini kan bersaing ini antara Thailand, Malaysia, Vietnam dan kita. Ekspor pun begitu kan gitu kan ya. Nah, jadi dengan adanya penurunan tarif ini kita jadi lebih kompetitif gitu kan ya. Meskipun ada tarif tapi kita dibandingkan negara-negara ASEAN yang masuk ke Amerika kita jadi lebih kompetitif. Ini mungkin harapan kita supaya kita tetap ekspornya bisa kita genjot ke Amerika juga gitu kan ya. Baik, itu dia, masih ada potensi untuk bisa meningkatkan lagi nilai dan juga volume ekspor dari komponen otomotif ke Amerika Serikat. Di samping tadi ada beberapa perjanjian negara seperti BRICS, kemudian IU, CEPA yang harusnya bisa dioptimalkan juga lebih jauh. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Yanus, kemudian Pak Rahmat. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.